Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Sutrawati dari jurusan Farmasi semester 4 Universitas 19 November Kolaka. Nah teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi saya seputar dari obat cefalosporin. Jadi langsung saja saya akan mempresentasikan materi saya. Jangan lupa simak videonya ya. Setelah di sini saya akan menjelaskan 8 pokok pembahasan dari obat cefalosporin. Yang pertama itu definisi cefalosporin. Di sini kita itu akan mengetahui apa sih itu cefalosporin. Yang kedua, penggolongan cefalosporin. Di sini kita akan mengetahui 4 penggolongan cefalosporin. Yang ketiga itu indikasi klinik. Di sini kita akan mengetahui manfaat dari obat cefalosporin. Yang keempat itu kontraindikasi. Di sini kita akan mengetahui apa sih bahaya dari obat cefalosporin dan penyakit apa yang dapat ditimbulkan dari obat tersebut. Yang kelima itu penggunaan dari obat tersebut. Yang keenam itu struktur kimia. Di sini kita akan mengetahui bagaimana bentuk struktur kimia dari obat cefalosporin. Yang ketujuh itu mekanisme kerja. Di sini kita akan mengetahui cara kerja obat cefalosporin dalam tubuh kita. Yang kedelapan itu efek samping. Kita akan mengetahui efek yang ditimbulkan dari obat tersebut. Oke, langsung saja kita akan memasuki pokok pembahasan dari materi kita. Yang pertama itu definisi cefalosporin. Jadi cefalosporin itu termasuk golongan antibiotika beta-laktam seperti antibiotik beta-laktam lain. Mekanisme kerja antibiotik cefalosporin ialah dengan menghambat sintesis dinding sel mikroba. Yang dihambat adalah reaksi transpektidase tahap ketiga dalam rangkaian reaksi pembentukan dinding sel. Cefalosporin juga aktif terhadap kuman gram positif maupun gram negatif, tetapi spektrum masing-masing derivat bervariasi. Jadi antibiotik itu adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Obat ini bekerja dengan cara membunuh, menghentikan bakteri berkembang biak di dalam tubuh. Antibiotik tidak dapat digunakan untuk mengatasi infeksi akibat virus seperti flu. Jadi cefalosporin itu ditemukan oleh Brotza pada tahun 1948 dan dihasilkan oleh jamur Chehalosporium acremonium. Jamur ini menghasilkan 3 macam cefalosporin, cefalosporin P, N, dan C. Ketiga dari macam ini dapat dikembangkan berbagai macam derivat cefalosporin semi-sintetik, antara lain cefalosporin C dengan struktur dasar asam 7 aminosefalosporanat 7-ACA7 amino, cefalosporin acid yang merupakan kompleks cincin dihidrotiasin, dan selanjutnya itu penggolongan cefalosporin. Jadi cefalosporin itu ditemukan pada tahun 2006. Golongan cefalosporin sudah menjadi 4 generasi. Pembedaan generasi dari cefalosporin berdasarkan aktivitas mikrobanya dan yang secara tidak langsung sesuai dengan urutan masa pembuatannya. Berikut merupakan penggolongan generasi cefalosporin, yaitu generasi kedua dari obat cefalosporin, di mana terdiri dari obat cefaclor, cefamandol, cefimetazol, cefoperazone, cefroxil, cefuroxim, dan cefotiam, di mana ketujuh obat ini diberikan secara oral dengan aktivitas antimikroba kurang aktif terhadap bakteri gram positif dibandingkan generasi pertama, tetapi lebih aktif terhadap kuman gram negatif. Misalnya H. influenza, PR mirabilis, E. coli, dan Klebsiella. Selanjutnya itu generasi ketiga itu terdiri dari obat cefpodoxin, ceftazidin, ceftizoxin, dan ceftriaxone. Ini diberikan juga secara oral. Selanjutnya itu generasi keempat itu terdiri dari obat cefepim dan cefpirom, diberikan secara oral dan hampir sama dengan generasi ketiga. Selanjutnya itu indikasi klinik. Jadi cefalosporin itu memiliki manfaat untuk pengobatan infeksi berat atau yang tidak dapat diobati dengan antimikroba lain sesuai dengan spektrum antibakterinya. Anjuran ini diberikan karena selain harganya mahal, potensi antibakterinya yang tinggi sebaiknya dicadangkan hanya untuk hal tersebut di atas. Selanjutnya itu kontraindikasi dari obat cefalosporin. Jadi cefalosporin itu mengakibatkan hipersensitivitas pada antibiotik cefalosporin atau golongan beta-laktam lainnya. Sebelum penggunaan antibiotik cefalosporin, terlebih dahulu dilakukan skin test. Jadi kontraindikasi pada pasien yang memiliki riwayat hipersensitif
terhadap mereka karena mungkin ada reaktivitas silang. Gunakan cefalosporin hati-hati pada pasien yang didokumentasikan hipersensitif terhadap antibiotik beta-laktam lain, misalnya penicillin, cefamicin, dan carbapenems. Antibiotik oral sistematik tidak boleh diberikan pada pasien dengan septikemia shock atau penyakit berat lainnya. Sebagai penyerapan obat dari saluran pencernaan mungkin jauh ditunda atau berkurang rate parenteral, sebaiknya harus digunakan untuk kasus ini. Selanjutnya itu penggunaannya. Jadi penggunaan dari obat cefalosporin ini sebagian besar dari parenteral dan terutama digunakan di rumah sakit. 1. Generasi 1 digunakan per oral pada infeksi saluran kemih ringan dan sebagai obat pilihan. Kedua, pada infeksi saluran nafas dan kulit yang tidak begitu parah dan bisa terdapat alergi untuk penisilin. Generasi kedua dan 3 digunakan parenteral pada infeksi serius yang resisten terhadap amoksisilin. Dan cefalosporin generasi 1 juga terkombinasi dengan aminoglikosida, gentamisin, tobramycin untuk memperkuat aktivitasnya. Begitu pula profilaksis pada antara lain bedah jantung, usus dan ginekologi, cefoxitin dan cefuroxim. Generasi kedua digunakan pada gonore, kencing nanah akibat merokok dan membentuk laktamase. Ketiga, ceftriaxone dan cefotaxim kini sering dianggap sebagai obat pilihan pertama untuk gonore, terutama bila telah timbul resistensi terhadap senyawa fluorquinon. Cefoxitin digunakan pada infeksi Bacteroides fragilis. Selanjutnya itu generasi keempat dapat digunakan bila dibutuhkan dan aktivitas lebih besar pada infeksi dengan kuman gram positif. Selanjutnya itu kita masuk pada struktur kimia dan sifat-sifat cefalosporin. Jadi gugus inti 7 amino cephalosporinic acid 7-ACA yang mengandung gugus cis-belaktam, sebuah cincin dengan 2 atom C, 1 gugus karbonil dan 1 atom N, dan cincin dihidrotiasin. Secara keseluruhan nama ilmiah cefalosporin adalah asam 3-asetoksimetil 7-asilamino 3 Chatham dan 4 karboksilat. Selanjutnya itu mekanisme kerja dari obat cefalosporin. Jadi cefalosporin itu biasanya bakterisida terhadap bakteri dan bertindak dengan sistensis mucopeptide, penghambat pada dinding sel sehingga penghalang rusak dan tidak stabil. Mekanisme yang tepat untuk efek ini belum pasti ditentukan, tetapi antibiotik beta-laktam telah ditunjukkan untuk mengikat beberapa enzim karboksipeptidases, transpeptidases, dan endopeptidases dalam membran sitoplasma. Bakteri yang terlibat dengan sintesis dinding sel afinitas yang berbeda, bahwa berbagai antibiotik beta-laktam memiliki enzim tersebut, juga dikenal sebagai mengikat protein penisilin. PBPS membantu menjelaskan perbedaan dalam spektrum aktivitas dari obat yang tidak dijelaskan oleh pengaruh beta-laktamase seperti antibiotik beta-laktam lainnya. Cefalosporin umumnya dianggap lebih efektif terhadap pertumbuhan bakteri aktif. Selanjutnya kita akan memasuki materi pembahasan yang terakhir, yaitu efek samping. Yang pertama, reaksi hipersensitivitas dan dermatologi seperti shock, ras, urtikaria, eritema, pruritus, udema. Yang kedua itu hematologi seperti pendarahan, trombositopenia, anemia. Hemolytic hematologi yaitu pendarahan, trombositopenia, anemia hemolitik. Yang ketiga itu saluran cerna, terutama penggunaan oral, seperti colitis yang disebut dengan darah dalam tinja, nyeri lambung, diare, rasa enak pada lambung, anoreksia, nausea,
kontipisasi. Yang kelima itu defisiensi vitamin K, karena cefalosporin menimbulkan efek anti vitamin K. Yang terakhir itu efek pada ginjal, yaitu meningkatnya konsentrasi serum kreatinin, disfungsi ginjal dan toksik nefropati. Oke. Sekian, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.